dong Kak. Adik Boran gimana kabarnya? Baik juga Bang. Bang emang sehat? Sehat dong. Nah sekarang kita mau sapa dua orang pemusik kita nih Bang. Oh, kita iya. mulai dari Bang Anton dulu ya. Halo Bang Anton. Apa kabar Bang? Sehat. Sehat selalu. Kalau Bang Evan apa kabar nih Bang? Luar biasa Kak. Iya. Nah adik-adik apa kabar di rumah? Nah sekarang kita mau Sapa dulu Kak. sapa adik-adik Biar dulu ya semangat, Bang. Kak. Iya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Love dan Yesus? Yes, yes, yes. Wah, udah semangat nih kayaknya nih Kak. Kayaknya adik-adik udah semangat nih Bang. Oh iya, kita jangan lupa ingetin adik-adik nih Bang, supaya siapin Alkitab sama alat tulis kalau mau nulis ya, siapa tahu nanti khotbahnya ada yang bagus jadi dicatat. Terus sama berpakaian yang rapi ya. Betul Kak. Ya, mandi dulu biar memuji Tuhan dengan segar dan semangat. Oh iya Kak, aku mau nanya deh Kak. Iya. Sekarang ini tahun berapa ya Kak? Sekarang tahun, oh iya kan kemarin kita udah tahun baruan ya Bang ya. Sekarang udah tahun 2021. Wah, udah bener Kak? Iya. Wah, nggak kerasa ya Kak. Waduh. Iya. Nggak kerasa sekarang sudah tahun 2021 ya Kak? 2021. Iya, karena itu semua berkat Tuhan. Ya. Iya bener Bang. Jadi di tahun ini adik-adik harus jadi lebih baik lagi ya. Iya. Nah, sekarang biar lagi semangat, kita nyanyi lagi oke adik-adik. Kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Kita lagi berdiri. Ya, balik berdiri. Seperti biasa, gerakannya kiri kanan ya, ikutin kakak dan Bang Emon. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Sekali lagi hari-hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan duka, jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan duka, jalan duka, serta Yesus namanya. Iya, oh udah cukup menguras energi ya Bang. Kita udah gerak tadi. Nah sekarang kita mau apa nih Bang? Nah, sekarang kita mau masuk ibadah nih Kak. Iya. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan ya Bang ya. Iya Kak. Iya. Ya adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi Bapakku datang padamu dengan sikap berdoa. Kita berdoa adik-adik, tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Allah Bapa bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan penyertaan-Mu, membuat kami kembali di sini ya Tuhan. Tuhan, supaya kami dalam ibadah sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati juga adik-adik,
Semoga bisa menikmati ibadah hari ini ya Tuhan. Kau berkati juga guru-guru selama minggu yang lain ya Tuhan, pemusik atau penutur media ya Tuhan. Kiranya kau sertai kami dalam melayani untuk adik-adik, termasuk untukmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, amin. Amin. Nah, kayaknya adik-adik makin semangat nih abang ya memuji nama Tuhannya. Asli Kak. Iya. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Bang Emon? Sekarang kita mau nyanyi lagi Kak, biar adik-adiknya lebih semangat. Bener ya. banget. Lagunya apa Bang judulnya? Judulnya Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Iya. Yuk adik-adik kita berdiri, kita Bangkit berdiri. kita bernyanyi Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Mutiara firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi adik-adik, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, nah sekarang kita mau masuk ke dalam apa nih Bang Emon? Sekarang kita mau baca hukum Taurat nih Kak. Iya, seperti biasa ya, kita selalu mengulang-ulang hukum Taurat dari minggu ke minggu ya Bang Emon ya. Nah, tapi sekarang gilirannya hukum Taurat keberapa sih nih Bang? Sekarang hukum Taurat yang ke-5 dan ke-6 Kak. Iya bener. Yuk, kita bacain aja kali ya Bang Emon hukum Taurat ke-5 dan Kak Deborah yang ke-6 aja. Oke Kak. Ya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Iya, singkat banget tapi padat berisi ya Bang ya. Betul Kak. Iya. Betul. Oke. Sekarang kita mau nyanyi lagi nih Kak. Iya, nyanyi Tapi apa Bang? Kita mau nyanyi tentang hewan. Ya, ciptaan Tuhan sih Kak. Iya. Walaupun aneh ya Kak. Iya, unik. Betul. Ya. Unik-unik ciptaan Tuhan itu ya, karena Tuhan kita Maha Kuasa. Betul. Yuk adik-adik, kita bangun berdiri lagi. Kita nyanyi King Kong badannya Badannya besar. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Hanya
Sekarang kita mau baca epistel nih Kak. Iya, epistel. Ngomong-ngomong, epistel dari hari ini dari ayat apa ya? Dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17, Bang. Oh. Kalau gitu kita baca bareng-bareng ya Kak. Yuk, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Pendek ya Kak? Iya, itu juga menjadi ayat hafalan kita ya Bang ya, Oh, iya, untuk iya. bulan ini. Iya. Kita mau nyanyi lagi nih Kak? Iya. Tapi kira-kira mau nyanyi lagu apa ya Pak? Sekarang kita masih memuji Tuhan. Judulnya Hari Yang Terindah. Kira-kira adik-adik masih inget gak nih lagu Hari Yang Terindah ini? Apa jangan-jangan karena udah nggak dinyanyiin beberapa minggu udah pada lupa? Nah, jadi supaya adik-adik ingat lagi, kita mau ulang lagi lagu ini ya Bang ya. Iya. Yuk. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Yuk. Hari yang Terindah. Bagus sekali tadi lagunya ya Bang, kata-kata lagunya sangat menguatkan. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Bang? Sekarang kita mau lihat video dari adik-adik kita Kak. Iya, mau lihat video kiriman adik-adik ya tentang ayat hafalan ya Bang ya. Pasti pintar-pintar ya kan ya? Pasti dong. Yuk kita lihat video adik-adik dari adik kita. Yuk. Halo, nama saya Biasitorus, kelas Batita, ayat hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, amin. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Amin. Perkenalkan, nama saya Angelika Silalahi. Sekarang saya akan menghafalkan ayat hafalan bulan Januari dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi dari berbahagialah senantiasa dan tetap berdoa. Terima kasih, selamat hari Minggu. Nah, iya, bagus-bagus banget ya Bang tadi video-videonya. Iya. Nah, Bang Emon, gimana nih kalau misalnya adik-adik mau kirimin video ayat hafalan ke kita? Oh, caranya gampang. Buat adik-adik yang mau ngirim video atau yang belum mengirim video, kirim ke guru kelasnya masing-masing. Iya. Ya. Tapi jangan lupa, paling lambat dikirimnya hari Rabu ya. Iya, Oke? Rabu ya. Iya, oke deh. Nah, sekarang kita mau mengulang ayat hafalan yang tadi ya, biar adik-adik semakin ingat. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Nah, Oke. sekarang kita mau mendengar firman Tuhan nih Kak. Iya, mau masuk khotbah ya Bang Iya, ya. yang akan dibawakan sama pendeta Kak. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, ku siapkan hatiku Tuhan dengan sikap berdoa. Tuhan,
Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Kristus, yang masih setia pada saat ini dan sampai saat ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, biarpun melalui online atau secara virtual, kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan karena Tuhan masih berkenan melalui gerejanya untuk membuat ibadah secara online melalui perekaman yang bisa kita dengar pada hari ini. Dan firman Tuhan yang akan sampai untuk kita secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu untuk hari ini diangkat dari Kisah Para Rasul 18 ayat 28 sampai ayat 24 sampai 28. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28, demikian firman Tuhan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan takjemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, apa artinya manusia yang berguna? Bisa dirasakan orang lain kehadiran kita, bisa dinikmati orang lain di mana kita berada, karena kita membawa sukacita, membawa kebaikan dan yang baik indah kepada orang di sekitar kita. Sama halnya dengan Apolos yang kita baca dalam nats ini. Dia menjadi manusia yang sangat berguna kepada orang-orang yang percaya karena dia membawa misi untuk memberitakan firman Allah, membawa misi berita kesukaan yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab dia sebagai orang yang telah menerima Yesus di dalam hidupnya. Dia menyatakan dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dinanti-nantikan manusia untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan dunia ini. Anak-anakku yang dikasihi Kristus,
Sekolah Minggu HKBP Jatinegara yang dikasihi Kristus, tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang berguna kepada orang-orang yang percaya? Bagaimana kita supaya menjadi orang yang berguna kepada orang lain di sekitar kita? Ada beberapa catatan yang bisa kita lihat dari cara hidup Apolos, seorang yang percaya kepada Yesus, dan dia punya talenta yang pasti berbicara dan yang mahir dalam soal kitab suci. Yang pertama yang mau kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita sebagai orang yang berguna, kita diajak untuk selalu mau belajar dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Mau belajar dari firman Tuhan, mau belajar tentang kehidupan di dunia ini. Orang yang mau belajar tentang firman Tuhan berarti dia selalu menghidupi firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Berarti firman Tuhan menjadi tuntunan hidup dalam segala perjalanan hidupnya, tuntunan hidup di dalam segala perbuatan atau tindak tanduknya di dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dari kehidupan, dia mau melihat mana yang terbaik, mana yang terindah yang akan kita lakukan terhadap sesama. Orang yang mau belajar tentang kehidupan, orang yang mau belajar tentang firman Tuhan, tentu dia akan selalu hidup dalam kerendahan hati, menjauhkan hati yang selalu tinggi hati, atau dia tidak mau tinggi hati di dalam praktek hidup sehari-hari, tetapi selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, dan merasa orang lain lebih penting dari dirinya, orang lain lebih berharga dari dirinya. Bukan berarti kita tidak berharga, bukan berarti kita tidak bisa berdiri di hadapan orang lain, tetapi dengan kerendahan kita lebih menghargai dan menghormati sesama kita. Tentu orang yang menghormati sesamanya, dia akan selalu berbuat yang terbaik kepada orang lain. Karena itu rumus yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Orang yang menghargai orang lain, menghormati orang lain, merasa orang lain lebih tinggi dari dirinya, pasti dia akan berbuat yang terbaik kepada orang lain. Dan inilah sikap yang ditunjukkan oleh Apolos setelah kita baca dalam nats ini. Dia selalu belajar tentang firman Tuhan supaya lebih sempurna pengajarannya, supaya lebih sempurna pengetahuannya tentang Yesus yang datang ke dunia ini, Yesus yang telah membawa keselamatan bagi umat manusia. Apolos yang selalu belajar tentang firman Tuhan, dia juga dalam kerendahan mau mendengar orang lain pengajaran tentang kehidupan, tentang firman Tuhan, yaitu dari Priscilla dan Aquila, seperti yang kita baca dalam ayat 26. Karena setelah Priscilla dan Aquila mendengar pengajaran Apolos masih yang perlu disempurnakan, dan mereka membawa Apolos ke rumah mereka, dan di sana mereka menjelaskan tentang jalan Allah, Apolos mau menerima. Itu menunjukkan sikap yang mau belajar dan mau merendahkan diri dan tidak tinggi hati di dalam kehidupan. Inilah salah satu yang kita persiapkan di dalam diri kita supaya kita menjadi orang yang berguna kepada orang. Yang kedua yang mau kita persiapkan di dalam kehidupan kita, dalam diri kita,
kita mau mengajarkan dan memberitakan tentang Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, sebagai yang menyelamatkan kita. Tugas kita itu. Biarpun saudara nanti anak-anakku di sekolah, biarpun anak-anakku bersama dengan orang lain, ya beritakan tentang Yesus sebagai Juru Selamat. Beritakan Yesus yang telah datang ke dunia ini sebagai Mesias. Tentu ini akan membawa kebahagiaan kepada orang lain, karena mereka akan merasakan dan mereka juga akan mendapatkan keselamatan dari Allah yang kita terima melalui kehadiran dan kedatangan Yesus ke dunia ini. Dia mau menyelamatkan kita, Dia mau menjadi manusia demi keselamatan kita, supaya kita menerima kehidupan yang baru, menanggalkan segala kehidupan yang lama, memasuki kehidupan yang baru. Dan yang ketiga, supaya kita berguna di dalam kehidupan kita, berguna kepada orang lain, berguna bagi dunia ini, kita harus mempergunakan dan memanfaatkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada seseorang yang bertalenta dengan suara yang indah. Ada seseorang memiliki talenta yang begitu pintar. Ada seseorang yang punya talenta memiliki tenaga yang kuat. Dan mungkin masih banyak talenta-talenta yang kita miliki. Tentu ini perlu kita kenal. Apa talenta kita? Apa talenta anak-anak? Bisa diskusi sama orang tua. Bisa kita melihat dari pengalaman-pengalaman perjalanan hidup kita. Yang paling luar biasa sekarang, kita bisa bertanya kepada psikologi, psikiater, untuk melihat di mana talenta kita, di mana kekuatan kita. Talenta dan kekuatan kita yang dianugerahkan Tuhan, tentu itu akan kita pergunakan dan kita pakai demi kebaikan orang lain. Bila saudara memiliki suara yang indah, pakailah suara yang indah itu untuk mengatakan kebenaran kepada orang lain. Bila anak-anakku mempunyai tenaga, pakailah tenagamu untuk menolong orang lain, supaya saudara berguna kepada orang lain. Bila saudara pintar, tentu semua kita pintar, itu talenta dari Tuhan. Pergunakanlah talenta kepintaranmu demi kebaikan orang lain. Dan selalulah melihat apa kebutuhan orang lain dari sudut firman Tuhan, dari sudut pengajaran tentang firman Tuhan, sehingga mereka mengerti tentang firman Tuhan. Karena ke sana kita diarahkan, karena sanalah kita dipanggil sebagai orang-orang percaya, sama seperti Apolos. Apolos yang telah mengenal Yesus, yang mahir berbicara, yang fasih berbicara, yang mahir soal-soal kitab-kitab suci, dia mempergunakan talentanya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, untuk membuktikan bahwa apa yang diajarkan orang Yahudi tentang Yesus yang salah itu tidak perlu didengarkan. Ini menjadi contoh bagi kita. Dan yang terakhir yang akan kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita supaya kita bisa berguna kepada orang lain, mari berusaha untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah anak yang telah diselamatkan, bahwa kita adalah anak-anak Yesus. Bukti yang bisa kita tunjukkan di dalam kehidupan kita, di dalam perbuatan kita, tentu itu harus berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan hukum Tuhan. Ya, pelajari tetap hukum Tuhan, hukum Taurat yang ke-10 itu. Pelajari tentang firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang etika kehidupan, bagaimana kita untuk melakukan kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Tanya, diskusikan dengan orang tua, diskusikan dengan majelis, silakan diskusikan dengan guru-guru sekolah minggu. Itu menyatakan dan membuktikan bahwa kita siap
menjadi anak yang berguna, siap menjadi anak yang betul-betul bisa dirasakan orang lain, bahwa kita hadir di sana, bahwa kita hadir di tengah-tengah mereka, bahwa kita hadir di tengah-tengah dunia ini. Tentu kita buktikan karena kita telah orang diselamatkan oleh Yesus. Orang yang diselamatkan Yesus tentu akan dibuktikan melalui perbuatan dan perkataan dan tindakan. Bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan, berbuatlah sesuai dengan firman Tuhan, berkatalah sesuai dengan firman Tuhan. Itu membuktikan bahwa saudara berguna di hadapan Tuhan, dan itu juga membuktikan bahwa saudara telah diselamatkan oleh Yesus. Bergunalah sama seperti Paulus kepada orang-orang percaya, kepada orang di sekitar kita, kepada orang di mana kita ditempatkan. Di sana kita akan menjadi bukti bahwa kita telah diselamatkan oleh Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, agar kami orang yang berguna di tengah-tengah orang percaya, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kami di mana kami berada, agar kami betul-betul menjadi orang yang telah setia menerima firman, menerima Engkau di dalam iman dan kepercayaan kami. Karena hanya dari iman kepercayaan kami bisa membuktikan kami berguna kepada orang lain. Untuk itu tolong kami untuk selalu mengajar dan merendahkan diri kami, belajar untuk berbuat yang terbaik kepada sesama kami sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus. Dan tolong kami untuk mau mendengarkan dan mau diarahkan sesuai dengan firman-Mu, sehingga semakin sempurna pengenalan kami. Tolong kami juga di dalam kehidupan kami selalu membuktikan bahwa kami adalah orang berguna melalui talenta yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami memanfaatkan dari segala yang ada di dalam kehidupan kami, kebentaran kami, kesehatan kami, kekuatan kami, bisa kami pergunakan untuk menunjukkan yang terbaik kepada orang lain, sehingga betul-betul berguna di sekeliling kami. Tolong kami untuk selalu hidup membuktikan bahwa kami telah diselamatkan, bahwa kami telah menerima Engkau di dalam perkataan, di dalam perbuatan dan tindakan kami sehari-hari, sehingga betul-betul Engkau dipermuliakan karena kami menjadi orang yang berguna di sekitar kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu AKBP Jatinegara dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi mereka, menjaga mereka secara khusus dalam menghadapi COVID-19. Beri kekuatan dan kesehatan sehingga mereka bisa dalam sukacita menjalani hidup, apalagi untuk tahun 2021 ini. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk para orang tua. Tuhan kiranya memampukan dan menguatkan mereka untuk mendidik dan membimbing anak-anak mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu yang mungkin ada sakit pada hari ini. Tuhan kiranya menjamah mereka, memberi kesehatan kepada mereka, memberkati segala obat yang mereka makan. Dan secara khusus juga kami berdoa untuk Inang Pendeta Maria Tampu Bolon yang pada saat ini masih terbaring di rumah sakit Cipto. Tuhan kiranya memberi kesehatan dan kekuatan sehingga Inang Pendeta Maria bisa melayani di tengah gereja untuk hari-hari yang akan datang. Kuatkan Inang Pendeta Maria
dalam menerima pengobatan. Tuhan kiranya memberkati segala obat yang dia makan dan juga tangan-tangan dokter yang merawat inang tersebut. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Ya. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan khotbah. Sekarang kita mau memberikan persembahannya tadi. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke? Tapi sebelum memberikan persembahan, ada sedikit informasi dari abang dan kakak. Apa sih kak informasinya? Nah, persembahannya itu dapat dikumpulkan kepada mama dan papa dan diserahkan ke gereja melalui Sintua sektor masing-masing, atau langsung ke kantor gereja pada hari Selasa, Jumat, dan Sabtu, atau bisa juga melalui rekening gereja yang tertera di warta jemaat di halaman depannya ya. Oke. Yuk kita bernyanyi Koklas Nyi Rohas sambil mengumumkan persembahan ya. Iya. Bang. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, sekarang ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada satu pengumuman buat adik-adik. Apa nih Bang pengumumannya? Ya, pengumumannya tetap berdoa dan baca kitab di rumah ya. Tetap bersaat teduh dan dengar-dengaran kepada mama dan papa. Dan jangan lupa juga adik-adik, ingat protokol kesehatan ya. Supaya kita makin sehat, bisa lagi beribadah bersama. 3M yang adik-adik harus ingat. 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa jaga jarak. Iya, menjaga jarak ya. Nah, terus berarti kita akan mengakhiri ibadah ini dan sampai jumpa minggu depan. Dadah.